Oke, Semutan Etno Bali, hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu pemilik atau owner dari Royal Honey Bali, Bapak Dr. Wayan Wahyudi, yang sudah merintis atau mendirikan perusahaan yang besar sekali di Bali terkait dengan dunia madu. Nah, nanti beliau akan menceritakan bagaimana beliau merintis bisnisnya dari awal hingga saat ini yang sudah besar sekali di Bali. Salam Pak Wahyudi. Nggih, rahayu Pak Yan. Pun degang-degang. Kunapi gatron iki sehat? Mohon ya, orang dong sansing. Yang penting madu laku, bersyukur. Ya, oke. Terima kasih Pak Yudi sudah meluangkan waktu untuk mampir ke podcastnya Etno Bali. Etno Bali, nothing is impossible. Ya, silakan diartikan sendiri apa itu Pak Yan. Ngerti. Nih, Pak Wahyudi, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana Pak Wahyudi merintis bisnis madu ini dari awal hingga saat ini di tahun 2023 yang dikatakan sudah sangat besar sekali relasinya terutama di Provinsi Bali. Nih, silakan Pak Wahyudi. Terima kasih atas waktunya Pak Wayan. Etno Bali ini selain saya tahu tentang budaya, Mokidung kalau saya, Mokidung seni budaya itu juga di bidang perlembahan, madu juga. Nah, mengenai pengalaman saya, jualan madu itu benar-benar dari rezeki itu ya, jalan hidup saya nggak tahu ya. Dulunya saya tuh hobi memang peternakan sebagai budidaya kroto sebelumnya. Budidaya kroto, akhirnya saya ke Denganan Kerangsem, ada pengabdian di sana. Saya ketemu penjual madu dan saya itu memang penikmat madu dari tahun 2011 saya penikmat madu. Lama. Waktu kayak di Sengkara Kayasa itu. Lama. Ya. Nah, dia itu kayak satu saya mengalami mah kronis ya. Mah kronis, teman madu obatnya. Oke, saya beli madu. Nah, akhirnya sembuh. Akhirnya nikah. Lama punya anak, ada juga menyalakan madu. Akhirnya punya anak. Akhirnya sekitar 4 bulan saya program madu nyawan dulu ya. Nah, salam buat teman saya Pak Marsuki Ali yang di Tabanan waktu teman S2, ya. Pak Agus Putra yang kerja di sekarang teman saya itu bekerja di Bali Bird Park. Dia yang sering bawaan saya madu dulu. Akhirnya sekitar 4-5 bulan itu saya program dan anak saya lahir. Memang sudah kebetulan dari madu itu programnya. Alhamdulillah berakhir. Akhirnya anak saya umur 2,5 tahun, saya ajak ke Senggol bermain. Ternyata dia tuh melihat boneka di Senggol. Boneka yang dilihat itu ada boneka lebah. Mau beli boneka deh? Ada. Boneka lebah ya? Itu Pak, boneka lebahnya bagus Pak. Nah, ngapain begini? Beliin aja Pak, buat ada di rumah. Ya, tak beliin buat boneka lebahnya. Langsung saya beli boneka lebah buat dia tidur sebagai batalnya. Itu namanya Susi. Tak ada lagi 2 bulannya saya pengambilan ke Karangasem itu ketemu tukang madu. Nah, di sana saya berfoto, cekrek. Nah, habis saya berfoto di sana, dari Karangasem Tenganan itu saya pulang. Nah, di rumah saya upload di media sosial saya, di FB saya. Ternyata banyak sekali yang order. Cik masih di Tenganannya, hidup satu. Belum, saya hanya survei aja dari kesana. Minggu depan saya baru pengambilan ke sana. Tadi kan survei aja. Akhirnya survei tanggal 8 April 2017 itu, dan minggu depannya kita ke sana pengambilan dan saya sudah siap bawa tas besar di sana. Sengaja memang bawa tas besar saya ambil madunya. Saya beli di sana kalau nggak salah ya sekitar 1 juta, pas 1 juta. Nah, dari sana dah membentuk jaringan. Nah, tentang suka duka namanya perjalanan madu itu pasti ada saja. Karena madu di pasaran itu pertama kesannya adalah palsu. Palsu. Seberapapun asli madu kita, orang itu pasti kesannya palsu. Apalagi ada pemberitaan terjadi pengoplosan sekian omset miliaran. Nah, pasti berpengaruh itu terhadap kepercayaan konsumen itu. Dan akhirnya saya tetap yakin. Waktu itu masih untungnya masih 20.000, 30.000. Ya, namanya merintis itu kan. Per botol. Sempat pengalaman saya itu bawain madu konsumen COD di Teku Umar
Padaku untungnya cuma 30.000 saat itu Iya. ya. Per botol isi dia. Hampir 2 jam saya nunggu orang itu loh. Sudah rumahnya dekat, saya jauh, tapi saya dari sekolah langsung ke sana. 2 jam saya nunggu itu, untuk cuma 30.000 kan waktu itu. Tapi sabar ya, menunggu nggak orang. Nah, masih marah lah. Syukurnya wanita yang bilang marah. Dan akhirnya di sana saya yakin itu saat ini akan pasti membentuk jaringan. Nah, membentuk jaringan terus akhirnya sampai tahun 2019 saya keluar stok. Memang penjualan 2019 ya. 2019 Masih sebelum pandemi itu ya? sebelum Ya, sebelum pandemi. 2019 stok saya itu sudah tak bisa dibendung lagi. Keliling Bali saya nyari madu nggak ada waktu itu. Karena waktu itu masih di Bali itu masih dominan dengan klub-klub lokal divisi Bali ya. Divisi Bali ya. Kalau musim madu ya madu semuanya, klub Ya. enggak semuanya. Nah karena penjualan saya naik nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya saya bermain keluar Ya. balik keliling Indonesia. Saya belajar keliling Indonesia itu dari tahun 2019. Oh ini saya beli madu di sini, saya beli madu di sini. Kadang-kadang saya berkunjung ke Jawa juga. Ya. Oh ini kertas madunya ini seperti ini. Ya saya happy lah. Akhirnya lumayan saya naik dan akhirnya beberapa teman juga karena di tempat saya kerja itu dari teman-teman dari ekonomi itu betul orang ekonom. Ya. Apa sih nih botolnya jelek gini, tadi pakai botol eksklusif, oke sambil botol. Apa ini tadi gininya isi stikernya, oke air stiker, kita isi produk kita. Ya akhirnya lengkap administrasi lah. Yang cing ada madu di dia, kasarnya nih ya, yang cing ada madu di dia, untungnya banyak tapi sedikit. Ada baik bentuk tim marketing di bawah dengan kasih komisi sekian, ajak dia kerjasama. Oke, saya ajak kerjasama sama bentuk jaringan. Akhirnya di sana saya menjadi pengalaman, oh sekian komisinya. Nah, pas tahun 2020 Januari, 1 Januari itu saya membuat ya mini bifam lah yang kecil di lahan lot 2 seluas 10 aro itu. Nah, di sana saya buat dari awal Januari sampai Februari. Nah, bulan Februari itu sudah lengkap. Akhirnya saya memilih pakai jenis glo lokal Bali dulu. Oke, sudah lengkap Bali. Pas bulan Maret, Covid lewat. Bah, ini takdir saya menjadi orang kaya ini. Memang lumayan penjualan tuh. Hampir seluruh Bali kita setiap hari ada kunjungan ke sana. Karena orang Ke farmnya ya. Ke farmnya. Nah, kalau boleh tahu kasih alamat farmnya biar saya. Oke, alamatnya di Jalan Raya Sakah, Gang Jeruk, ya pas di timur Indomaret. Selatan Potong Bayi, pas di timur Indomaret di sana. Ya, ya. Silakan berkunjung ke sana, jauh lebih bagus dari sini. Nah, nah apa namanya itu di sana itu di awal Covid itu karena orang tidak banyak pekerjaan ya, otomatis orang beralih tenang. Karena melirik budidaya lebah ini dilihat santai. Ya. Ya, taruh koloni 4 bulan lagi menghasilkan madu dibayar 2 juta, itu misalkan. Pokoknya 1,5 juta. Nah, kan banyak itu kan, bisnis seperti itu kan, bisnis bodong itu kan, yang sekarang lagi gonjang-ganjing gitu. Nah, ada juga yang kena itu. Karena mindset orang itu terlalu insan kaya, tidak tahu proses dia. Baru membeli 2 koloni harganya 1,5 juta, 4 bulan lagi dibayar 2 juta. Nah, untung 5 juta, berarti 1,5 juta itu kena punya anak 500.000. Nah, padahal jenis koloni itu kalau kita asumsikan selama 4 bulan itu belum berpenghasilan. Dan harganya itu 100.000 per kotak itu, tapi Itu kita untuk jenis lebah apa itu? defisit. Ya, kita ganola dia tuh. Defisit. Nah, berkembang dia juga, bersaing kita itu waktu itu. Dan akhirnya saya tetap bertahan di Bali itu dengan Leviset. Nah, pas pertengahan akhir 2020 jenis apa namanya itu bisnis multi level lebah ini bangkrut di Jawa dulu. Ya. Nah, bangkrut di Jawa dulu otomatis pergerakan madu jenis Leviset ini atau cloning ini berkurang. Ya. Karena tidak ada pemesanan dari pabrik ini. Nah, otomatis hampir seluruh Indonesia tidak ada jenis Leviset. Ya. Karena apa? Pertama, bangkrutnya dari bisnis multi level lebah itu. Yang kedua,
tahun 2020 itu di atas bulan 10, 11, 12 itu hujannya full. Ya. Hampir nggak ada madu di Indonesia. Indonesia ya? Iya, Indonesia. Apalagi teman-teman kita di Sumatera itu saya lihat jenis lebah hitamanya itu ya sama lebah melipera itu di atas air tuh. Kebanjir. Banjir. Banyak banget, ribuan itu. Tidak teman saya begitu. Ya namanya alam kan. Ya. Dan akhirnya akhir tahun 2020 kalau kita bertahan ini tidak bisa kita berkembang. Ya. Kita harus juga mengikuti perubahan. Dan kedatangan jenis lebah Heterotrigona hitama, jenis kekelebih juga lebih besar ini juga banyak datang ke Bali. Nah, datang ke Bali, akhirnya mau nggak mau terus mengikuti zaman juga, deh. Akhirnya saya balik ke Hitama. Nah, jenis Hitama ini didatangkan di tempat kantor saya. Ya, oke. Dari jenis Lepicep dan Hitama, mungkin bisa dijelaskan apa sih perbedaan yang mencolok dari madunya? Kita hari ini berbicara khusus ke madu dulu, ya. Apa sih yang perbedaan mencolok madu jenis Lepicep dan madu jenis Hitama? Ya, silakan. Yang pertama itu masalah selera. Setiap konsumen itu seleranya beda-beda. Pertama dipengaruhi oleh apa yang pertama dia beli, apa pertama yang dia ketahui. Misalkan pertama kali dia membeli madu itu icip-icip jenis madu Hitama. Ya. Selanjutnya pasti jenis itu yang dipesan. Nah, yang kedua kalau dia memang mengenal kekelebih Bali, pasti itu dipesan Lepicepnya itu. Nah itu untuk kualitas, nah pasti ada perbedaan lah. Setiap spesies, setiap orang itu mempunyai kualitas yang berbeda. Contohnya you dengan saya beda kita. You di bidang itu, saya di bidang ini. Artinya hewan juga sama. Setiap spesies itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, untuk jenis kekelebih ini kita bisa dilihat dari jenis bau propolisnya. Bau ya. Nah, bau atau aroma propolis ini kita bisa ketahui. Nah, kadang-kadang orang di Bali tuh nggak tahu dia, yang penting madu keluar yang bang apa ya sih? Nah, tidak paham ini. Ini kita perlu tekankan kepada masyarakat atau konsumen di Bali ya. Jenis kekelebih itu banyak ada loh madunya. Nah, ada yang produksinya tinggi, ada produksinya yang rendah, ada produksinya sangat rendah. Jenis yang rendah itu yang saya tahu adalah kekelebih Bali ini. Produksinya sangat rendah, otomatis harganya kita spesialkan. Dan buat teman-teman juga yang pembudidaya di Bali ya, walaupun Anda mendatangkan produk orang luar seperti Hitama, Klepiaris atau apapun jenis kekelebih itu, lebah itu, jangan membuang jenis kekelebih Bali kita. Itu plasma nutah kita di Bali, itu lokal jenis kita di Bali. Jangan bermain Anda tuh menteng-menteng. Oh, saya punya ini. Di mata saya itu nggak ada artinya orang seperti itu. You menjelekkan yang nilai yang you punya. Kita punya kekelebih Bali. Di tempat saya ada kekelebih Bali. Hampir sebagian ada kekelebih Bali dan budidayakan di sana. Kalau ada pengunjung pasti kekelebih Bali saya bilang duluan. Nah, ini lokal jenis kita di Bali. Produksinya agak lama tapi madunya mempunyai ciri khas. Ya, inilah ciri khas Bali. Sedangkan untuk testernya ya Heterotrigona Hitama saya kasih testernya karena produksinya lebih cepat dan madunya. Dan lebih banyak ya dapat madu ya. Ya, itu wajib itu. Ya, tadi di awal ya sempat dijelaskan. Ada madu yang bisa untuk program anak. Apakah itu sugesti atau memang ada kontribusinya, terutama di pengalaman Pak Wahyudi? Nah, sebenarnya ya, kalau Anda bekerja sama dengan Royal Honey Bali itu bukan madunya yang bisa diprogram mana, tapi dagangnya. Saya bisa program mana sebenarnya. Hobi lagi. Dagangnya bergaransi ya. Sampai jadi. Nah, artinya begini ya. Pada umumnya banyak teman-teman di media sosial, madu untuk ini, madu untuk ini, madu untuk ini, penyembuhan penyakit. Pokoknya apotek itu nggak berlaku. Madu yang semua obat sekarang semuanya. You punya 100 item obat, saya satu itu cukup madu aja. Nah, gitu kan. Nah, artinya begini. Ini pemikiran saya ya, ini pengalaman saya yang berada di Bali dan pengalaman saya walaupun masih kurang jauh dari senior-senior kita yang sudah high lah dia. Madu itu dari sekian provinsi saya memberi madu itu gak ada yang lebih enak di Bali. Daripada keluar jenis Lepicep ya? Lepicep, iya enak di Bali.
Terus jenis apis cerananya juga paling enak di Bali. Beda loh dengan orang madu-madu di luar. Ya. Cuma produksi kita rendah. Bali ini daerah marketing bukan daerah produksi dia. Dalam artian begini. Apalagi madu yang berada di kawasan ketinggian ya, seperti di Petang itu, jenis kawasan Petang, Puncak Mangu itu, enak banget madu Indonesia. Tapi harganya agak mahal. Itu jenis apa di sana? Apis cerana. Apis cerana ya. Ya, tidak ada madu yang lebih mahal di Bali sebenarnya. Produksi madu di Bali itu sedikit tapi mahal. Kadang-kadang susah. Ajak Balinya kerjasama nggak bisa. Ada jual kita dibeli. Beli cang masihan. Padahal lah pelanggan nanti sekian kejual. Nah, kita juga mau Bali. Nah, selain itu ya, untuk masalah kualitas lagi ya. Sebenarnya madu itu fungsi utamanya adalah untuk menjaga imunitas. Dalam artian kita kelelahan, sel-sel kita rusak, kita minum madu lebih fit, itu atau regenerasi sel kita itu lebih cepat, lebih bagus. Nah, dengan kekuatan sel ini yang bagus, otomatis kita menjadi fit, tenaga kita lebih bugar. Bukan untuk sperma saja, semua badan. Di sana berarti ya. Kata kuncinya ya. Kata kuncinya menjaga imun tubuh sehingga stamina jadi strong. Nah, untuk stamina ini boleh dikonsumsi oleh laki-laki maupun perempuannya agar staminanya sama-sama fit kan gitu ya. Oke. Tapi ada aturan ya, jangan lupa ya. Madu itu tidak boleh diminum untuk anak-anak atau balita di bawah 1 tahun. Oh, ini menarik nih. Wajib. Jangan sampai salah ya. Kalau nggak salah ada bakteri Clostridium apa namanya dia yang belum bisa dicerna oleh anak balita di bawah 1 tahun. Nah, buat teman-teman yang penjual madu ya, kita juga harus edukasi pembeli itu untuk apa. Nah, kalau untuk anaknya masih balita, kadang-kadang ibu-ibu itu anaknya sariawan baru umur 6 bulan dikasih madu jangan, tidak bisa seperti itu. Kan ada bakteri. Ya, ada bakteri ya. Belum bisa dicerna oleh pencernaan bayi. Terus tahu kita. Terima kasih Pak Wahyudi yang sudah berbagi sedikit tentang informasi dunia permaduan. Pada intinya bisnis madu ini dari Pak Wahyudi sangat menarik karena berdasarkan pengalaman beliau. Yang paling inti di sini kita bisa peroleh ya, madu itu bagus untuk imunitas tubuh. Belum tentu juga madu itu mengobati segala jenis penyakit. Karena juga harus diimbangi karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Benar ya? Itu mungkin slogannya Pak Wahyudi. Ya, oke Pak Wahyudi, terima kasih sudah hadir di podcast Entro Bali. Nanti kita akan berjumpa kembali di lain waktu karena Pak Wahyudi juga hari ini ada kesibukan ya. Honor. Ya, honornya nanti gampang ya. Ya. Nah, selain itu Pak Wahyudi mungkin bisa diberikan closing statement untuk teman-teman seputar kita yang ada di Entro Bali. Ya, silakan Pak Wahyudi. Oke, terima kasih ya untuk buat Entro Bali yang menonton video ini. Dimanapun Anda membeli madu bisa, tidak harus sama kita. Yang penting tahu kualitasnya. Saya yakin teman-teman kita di Bali itu tidak suka nyampur atau memberi gula berlebihannya. Yakin saya tidak ada. Hanya suatu kelalaian lah. Membeli di luar tidak tahu kualitasnya. Kita siap kerjasama, tidak harus membeli sama kita, tidak harus kerja sama kita. Kita siap sharing, kita juga punya alatnya untuk tes ya. Untuk mengetahui kadarnya, dan juga beberapa item juga kita bisa ketahui dengan alat beberapa kita punya. Itu intinya madu itu bagus untuk kesehatan. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Terima kasih Pak Wayan. Teman-teman Entro Bali, kita jumpa lagi pada podcast berikutnya. Oke, sampai jumpa.